Kementerian Hukum, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan di lingkungan Kementerian Hukum, para kepala kantor wilayah Kementerian Hukum, para pimpinan tinggi Pratama di seluruh kementerian, badan, dan lembaga, para sekretaris daerah pemerintah provinsi, para sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, para sekretaris daerah pemerintah kabupaten kota, para sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, serta Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kemudahan, kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu dalam kegiatan pendalaman materi dengan tema Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Februari 2026. Kami atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu para undangan yang telah hadir pada acara ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pagi hari ini akan diperdengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin, terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin. Sebelum acara dimulai, mari kita sejenak memanjatkan doa agar kegiatan pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Yuda Fadil. Kepada Saudara Muhammad Yuda Fadil, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita sejenak mengangkat tangan dan menundukkan kepala untuk memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas agar kegiatan hari ini membawa manfaat bagi pribadi kita masing-masing, instansi, masyarakat, dan negara secara luas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibabuna. Tabarakahitanuna. Yasin sakfuna. Kafha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin kafimayatuna. Fasaikfikahumullah wa huwas samiul alim. Alhamdulillahil fashifil khalqi amruh. Wa amzu zahiri bil karami majduh. Albasiti bil judiyadah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa la yatisami billah. Fafirru ilallah. Wa tasimu billah. Wa ma yatasim billah
faqad hudiya ilaihim. Ya Allah, Rahim. Pada hari ini di bulan yang suci ini kumpul pada forum pendancang peraturan perundang-undangan bagi bantuan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah dengan tema ketentuan pidana dalam peraturan daerah. Dengan memohon ridhomu, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Ya Allah yang alim, berkahilah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Malik, semoga hukum pidana yang baru ini dapat membawa kami menuju reformasi hukum yang ideal. Rabbi inni maghlum fantasir, wajbur qalbi munkasir, wajma' syamli muddathir, innaka anta rahmanul muqtadir, waqfini ya kafi fa'anal abdul munfakir, inna syirka la zulmun azim, wa mallahi ridu zulman al-ibad, faquti'ada birul qawmi lazina zalamu, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim, al-basirin nazir sirajil munir, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan materi oleh narasumber kita, Bapak Dr. Dahana Putra, yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh kita, Dr. Sebelum kami undur diri, mohon izin menyampaikan kembali sebuah pantun. Mata memandang hamparan bunga, hujan turun di bulan Desember. Terima kasih undangan semua, selamat mendengarkan materi dari narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Dr. Siti Masita, disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, apakah terdengar suara kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Satu Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, dan yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nasional di seluruh Indonesia, dan para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Baik, Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan materi langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya ketentuan di Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Masita selaku moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama, Budaya dan Salam Kebajikan. Yang hormati pimpinan tinggi media dari masing-masing lembaga, yang hormati pimpinan tinggi Pratama dari masing-masing lembaga, baik pusat dan daerah, khususnya di Dirjen Peraturan Perundang-undangan, yang hormati teman-teman perancang, baik pusat dan daerah, yang hormati teman-teman dari Sekwan DPR, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, karena ridho dan hidayahnya kita dapat bertemu virtual dalam rangka mensosialisasikan terkait ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi kegiatan ini insya Allah rutin kita lakukan tiap minggu, yang akan di-host oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, karena kami melihat pentingnya kita perlu ada suatu penguatan substansi baik pusat dan daerah. Kemudian Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini suatu unit di bawah Kementerian Hukum melihat fungsi bentukan peraturan perundang-undangan, mulai perencanaan, mulai penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan itu menginstansikan terhadap 48 peraturan kementerian, 47 peraturan lembaga. Jadi totalnya cukup banyak yang diadministrasikan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Tentunya kami banyak hal yang kami ingin dapat
men-share informasi yang kami pahami. Ya, jadi insya Allah mungkin kegiatan ini rutin kita lakukan supaya teman-teman dari daerah dan pusat pun juga terinformasi terhadap substansi yang memang sudah ditentukan dalam satu produk hukum, baik itu undang-undang, PP, Perpres maupun juga program di lembaga lainnya. Nah, kedua teman-teman sekalian, saat ini pun juga di peraturan perundang-undangan sudah melakukan langkah-langkah tentang pemanfaatan teknologi informasi, ya. Jadi sekarang ini mulai proses perencanaan sampai perundangan itu sudah berbasis teknologi informasi. Maka di kantor kami itu ada paperless semua. Dan saat ini kami sedang bergerak untuk pemanfaatan IA, ya. IA dalam bentukan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon doanya, insya Allah tahun ini kita bisa selesaikan. Karena IA yang kami bangun itu akan sangat membantu teman-teman dalam konteks peraturan perundang-undangan. Ya, yang kami buat itu ada empat konten, ya. Ada legal analytic. Legal analytic itu pada saat teman-teman buat satu rumusan norma, nanti terinformasi apakah rumusan norma itu sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tinggi maupun juga sederajat. Kedua adalah legal searching. Jadi akan terinformasi terhadap informasi peraturan perundang-undangan sejak tahun 45 sampai 2026, ya, mulai undang-undang sampai peraturan di bawahnya. Ketiga adalah legal setting. Jadi teman-teman tinggal cukup memasukkan database, nanti akan terinformasi ada suatu format apakah RU, PP maupun yang lain. Dan juga terakhir legal media. Ini salah satu peran serta masyarakat. Jadi kita akan manfaatkan sistem itu walaupun memang sejatinya kita tidak hanya meletakkan kepada IE, tapi tetap ada manusia. Jadi orang itu menjadi suatu ya sangat vital dalam konteks bentukan regulasi. Mesin itu hanya sebagai alat bantu saja, ya. Semua decision maker itu ada di mesin daftarnya. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca undang-undang penyesuaian pidana. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah, ya. Jadi saat ini mulai tahun ini ada 3 undang-undang, ya, undang-undang bidang pidana itu berlaku secara efektif, ya. Ada Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Wet Book Fastrastet for dan Lapor Indi, ya, atau KUHP peninggalan kolonial yang sudah digunakan di Indonesia itu sudah 108 tahun. Padahal Belanda itu sudah meninggalkan sudah sekian cukup lama. Tapi alhamdulillah, ya, itu sudah kita selesaikan dan berlaku secara efektif tanggal 2 Januari 2006. Kebetulan saya terlibat langsung, kebetulan kami pun juga ya hari-hari kami membahas tentang itu. Jadi kalau teman-teman nanya, insya Allah saya khatam tentang KUHP karena mulai pasal 1 sampai pasal 624 itu tiap hari dibahas selama 6 tahun. Jadi mau nggak mau ya kita bacanya, alhamdulillah, ya, kita ya pahamlah tentang mirfan diktingnya. Kedua adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu menggantikan Undang-Undang nomor 881, ya. Itu menjadi suatu hal yang sangat baik karena harus sesuai antara KUHP hukum materi dengan hukum formilnya. Dan selanjutnya teman-teman, pada saat kita bicara KUHP KUHP tidak penting di situ, tapi juga harus melihat undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana itu akan menjadi suatu undang-undang yang mendukung terkait proses KUHP. Kenapa? Karena memang di undang-undang penyesuaian pidana itu ada 3 bab, ya. Bab tentang pemberlakuan undang-undang disesuaikan undang-undang, ya, dan juga tentang peraturan daerah, termasuk juga ada suatu persoalan. Jadi penyesuaian pidana ini salah satu undang-undang bagaimana implementasi KUHP itu. Jadi sekian banyak suatu perubahan dalam KUHP yang ada implikasi di undang-undang yang masuk pidana cukup banyak. Jadi bisa dibayangkan ada undang-undang yang masuk ke pidana itu terlebih ada 190 undang-undang.
Nah, pada KUHP ini sudah berlaku. Makanya perlu ada suatu ketentuan terkait penyesuaian pidana ini agar undang-undang yang mengatur ketentuan pidana itu harus disesuaikan KUHP. Yaitu di bab 1. Ternyata juga di tentang peraturan daerah. Peraturan daerah pun juga demikian. Jadi banyaknya peraturan daerah mengatur masalah sanksi pidana dan denda itu, maka bagaimana ke depannya? Itulah di Undang-Undang Penyesuaian Pidana pun juga bicara tentang itu. Dan bab 3 pun juga merespon terhadap adanya suatu perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KUHP. Jadi teman-teman pada saat dia KUHP, tolong juga lihat penyesuaian pidana, karena di situ ada suatu perubahan terhadap ketentuan pidana, maupun juga ada suatu rujukan, ya, perubahan rujukan maupun juga typo. Inilah konstruksinya. Nah, untuk itu maka saya akan menyampaikan tentang ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, nah sekarang kita lihat dulu dari segi subjek hukum ya. Jadi kalau kita bicara hukum, kita lihat subjek hukumnya seperti apa dulu. Nah, subjek hukum di KUHP itu ada 3 subjek hukum. Orang dewasa, anak, dan korporasi. Kalau kita lihat KUHP yang kolonial, yang tadi WFS tadi, Wet Advance Reform for Indi, itu hanya 2 subjek hukum saja, orang dan anak. Ya. Korporasi itu bukan subjek hukum. Nah, tapi pada saat di KUHP nasional ini, itu menambahkan subjek hukum baru, yaitu orang dewasa, anak, dan korporasi. Ini yang tercantum dalam Undang-Undang 1 tahun 2023. Nah, kita lihat jenis pidana dan tindakan untuk orang dewasa. Ya, pertama untuk pidana pokok. Pidana pokok itu, ya, kalau di KUHP yang baru itu ada suatu perubahan. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana penghapusan usia. Ini KUHP yang baru. Waktu kolonial yang WFS tadi itu ada pidana mati. Jadi pidana mati itu di KUHP yang kolonial itu menjadi pidana pokok. Tapi di KUHP yang baru pidana mati bukan pidana pokok. Ya, seharusnya ada pidana tambahan. Ini ada suatu pemberatan. Biasa ini dijatuhkan pada suatu perbuatan hukum yang perbuatan itu ya berkatakan seriuslah, maka perlu ada suatu penambahan, ya, pidana tambahan pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan tagihan, pengamputan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pun kewajiban ada setempat. Inilah tambahan karena memang perbuatan itu dianggap ya berat, maka ada suatu pidana tambahan. Tadi saya sampaikan, ternyata pidana itu bukan pidana pokok, tapi pidana khusus. Nah, inilah kekhususan ya. Pidana mati direncanakan secara sadis juga saat pidana mati dipandang ancam pidana seumur hidup ataukah 20 tahun penjara. Jadi nggak bisa langsung dimati pada seumur hidup ini pro mati ini ada itu nggak boleh tahan, dia nggak boleh ya, di atas 12 tahun boleh ditahan, bisa diminta pertanggungjawaban dia, tapi tetap koridor adalah dia adalah anak. Itu akan ada suatu undang-undang khusus terkait sistem pidana ya, itu ada ketentuannya seperti itu. Itulah, jadi memang teman-teman harus memahami terkait subjek hukum bahwa orang dewasa itu beda dengan anak dalam konteks hukum acaranya. Ya, hukum acaranya itu ada sistem dalam pidana anak, SPA namanya. Nah, jenis pidana bagi anak ada pidana pokok, itu pidana peringatan, ya, peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lapas, ya, pembinaan pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan masyarakat dalam lembaga, dan juga pidana penjara.
inilah pidana pokok. Jadi ada suatu perbedaan antara orang dewasa dengan anak seperti itu. Nah, sedangkan untuk pidana tambahannya itu perampasan keuntungan yang diperoleh maupun juga penggunaan kewajiban Anda. Jadi teman-teman harus lihat bahwa tadi saya sampaikan subjek hukumnya itu terkait dewasa, anak dan korporasi itu beda-beda. Ya. Nah, sekarang korporasi itu pidana pokoknya sejatinya hanya denda saja. Karena korporasi itu kan kumpulan orang atau kekayaan baik berbadan hukum, tidak berbadan hukum, baik untuk PT, CV maupun yang lain. Dan juga ada pidana tambahan ya, pengambil alihan korporasi, penempatan di bawah pengawasan dan atau penempatan korporasi di bawah pengampuan. Inilah pidana tambahan. Nah, untuk tindakan ini kami sedang memformulasikan karena memang saat ini kami sedang menyiapkan RPP tentang pidana dan tindakan bagi korporasi. Ya, jadi insya Allah mohon doanya. Jadi kita akan selesaikan. Oh ya, teman-teman, KUHP ini itu ada penegasan cukup banyak ya. Ada 3 undang-undang. Undang-undang tentang putusan pidana, alhamdulillah itu sudah selesai dengan Undang Nomor 1 Tahun 2006. Ada undang-undang tentang transfer person, ya itu sedang berproses ya. Dan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Jadi kami sedang masih menyisakan undang-undang ini dan insya Allah kita akan selesaikan. Untuk RPP-nya, alhamdulillah teman-teman ya, untuk living law itu sudah ada ya, hukum hidup dan masyarakat ya, PP nomor 55 2025 ya itu sudah selesai. Jenis pidana dan tindakan sudah proses, pun juga untuk jenis pidana untuk korporasi pun juga sedang berproses. Jadi memang saat ini banyak hal dilakukan urgent PP karena memang banyak pendegasan, termasuk juga KUHP. KUHP itu ada 24 aturan pelaksanaan. Jadi satu perpres ya tentang sistem prapidana terpadu berbasis elektronik. Alhamdulillah sudah kami silakan pada Bapak Presiden 3 penetapan. Kedua adalah RP tentang RJ ya, Restoratif Justice ini sedang berproses. Dan 22 PP ini diintegrasikan menjadi satu PP, yaitu PP tentang pelaksanaan KUHP. Dan insya Allah sudah hampir selesai. Jadi memang hari-hari kami rapat terus untuk menyiapkan berbagai regulasi. Mudah-mudahan ya, mohon doanya agar kami mampu untuk mengawal atau pelaksanaan dengan baik. Ya, pidana tambahan bagi korporasi, pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana. Ini pidana tambah itu karena sifatnya pemberatan ya. Pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban ada sampai pemenuhan korporasi. Ya, ini pidana tambahan bagi korporasi. Ketentuan di berbagai undang-undang maupun juga peraturan daerah yang mengatur masalah denda. Dulu sebelum ada KUHP ini ya, kami untuk menentukan denda itu enak aja, nggak ada ukurannya. Contoh pada saat kami nyusun undang-undang terorisme itu kami cantumkan denda itu 1 triliun ya, 1 triliun. Untuk anti monopoli itu 100 miliar. Nah, padahal sejak Indonesia merdeka sampai saat ini tidak pernah denda itu di atas 30 M. Ya makanya ya mungkin waktu itu saking nggak ada ukurannya, kita main tinggi-tinggian aja. Ternyata nggak ada yang bayar seperti itu. Maka dalam konteks ini ya kami membuat satu skema tentang denda. Kategori 1 juta, kategori 2 10 juta, 3 50 juta, 4 12 juta, 5 5 juta, 6 2 miliar, 7 6 miliar, sampai 8 terakhir 50 miliar. Inilah. Jadi kami menentukan ini by riset ya. By riset sejak tahun 45 sampai 2026 di mana 2022 di mana ya sejak Indonesia merdeka itu tidak pernah pidana itu di atas 30 M. Maka kami ngambil batas atas walaupun memang ada ruang di atas 50 M apabila pelakunya adalah korporasi ya. Nah inilah penyusunan pidana perda ya. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 1 2006 itu mengatur soal penyusunan pidana dalam perda ini. Pertama adalah ya penyusunan pidana kurungan tunggal tadi. Nah, teman-teman yang saya hormati bahwa di KUHP sekarang ini itu hanya 2 buku saja, yaitu
Buku 1 tentang ketentuan pidana, ketentuan umum, buku 2 adalah ketentuan pidana, ya, itu beda. Kalau KUHP yang lama, yang MFS itu 3 buku, ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu biasanya kurungan ancamannya atau denda seperti itu. Tapi di KUHP nasional ini itu dua buku saja, ketentuan umum dan juga ketentuan pidana. Nah, kenapa? Semua itu tindak pidana. Kenapa? Antara delik dan wet delik itu nggak ada bedanya. Maka si pembuat undang-undang itu mengatakan hanya 2 buku saja, yaitu ketentuan pidana. Pelanggaran tidak ada. Maka konsekuensinya adalah kurungan yang diatur di berbagai peraturan daerah itu ditinjau kembali. Dan jadi kurungan yang di bawah 6 bulan itu di-over menjadi kategori 1, denda dia 1 juta. Kurungan ya 6 bulan ke bawah itu kategori 2, yaitu 10 juta. Itu konstruksi. Jadi kalau ada bicara masalah kurungan itu diganti dengan denda untuk peraturan daerah. Sedangkan putusan pidana denda tunggal, ya, misalkan dia hanya denda saja, tetap berlaku, cuman besarannya disempurnakan, ya, dengan kategori. Misalkan tadi ada dendanya misalkan 10 juta, ya, berarti kategori 2 seperti itu, ya. Terus di atas kategori 2 itu menjadi kategori 3. Jadi karena ada denda itu 50 juta kan maksimal di peraturan daerah. Itu gunakan kategori 3. Memang ketentuannya itu untuk peraturan daerah itu ya hanya dapat kategori 2 saja 10 juta. Tapi bisa membuka paling maksimal paling banyak 50 juta. Itu range-nya ya terkait peraturan daerah. Pidana kurungan bersama dengan pidana ya kurungan 3 bulan dan denda ya 2 juta misalkan, maka kurungan dihapus, hanya denda saja, karena nggak boleh kumulatif dia, apalagi kurungan dihapus. Nah, keempat, menghapus pidana kurungan dan mengubah pidana denda menjadi paling banyak kategori 3. Nah, ini, jadi memang hal ini pun juga kami lihat, ternyata berbagai undang-undang itu ada mengatur masa ketentuan pidana. Contohnya ada di Undang-Undang 1211 di pasal 15, ya. Itu terkait ketentuan pidana itu kita perbaiki di mana untuk peraturan daerah itu bisa mengancam ya terkait ancam pidana 6 bulan kurungan itu dihapus, hanya sebatas untuk denda saja ya. Nah, termasuk juga undang-undang undang-undang pemerintahan daerah ya. Di pasal 238 pun juga demikian, di mana di sana dikatakan bahwa Perda dapat mengatur ancaman pidana ya 6 bulan dan juga denda. Nah, maka dengan seperti itu kami hapus baik Undang-Undang 1211 maupun juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang hanya sebatas kurangnya dihapus, tapi tidak masih tetap berlaku. Jadi peraturan daerah itu masih dapat mengatur soal denda, tapi untuk kurang itu tidak boleh lagi. Nah, ini pola pemindahan ya peraturan daerah ya, ini di sini di pasal 15 mengatakan ya di Undang-Undang 12 2011 ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori 3. Ini bunyi seperti itu. Ancam pidana denda paling banyak kategori 3. Sama juga di perubahan pasal 238 ya. Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 23 2014 ya. Perda dapat memuat ancam pidana denda paling banyak kategori 3. Ini. Jadi kategori 3 itu 50 juta, nggak ada lagi kata kurang, nggak ada lagi. Nah, jadi memang kita mengubah ketentuan di Undang-Undang 12 ya di pasal 15-nya maupun juga pasal 238 di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, ini adalah cukup menarik ya sebagai role model ya bagaimana konversi pidana kurungan menjadi pidana denda. Contohnya pasal 44 ayat 1 junto pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursorn narkotika yang mengatur ketentuan pidana untuk konsumsi obat dan atau minum
oplosan ya. Nah, konstruksi hukum awalnya adalah kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Maka pada saat diperbaiki dengan ketentuan pidana baru ini, maka bunyinya hanya pidana denda saja. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi hanya denda saja kategori 3. Untuk dendanya itu tidak boleh lagi. Pun juga sama ya, sama tentang Perda di Kabupaten Puncak ini Papua ya. Nomor 6 tahun 2018 tentang pajak hiburan. Sama tuh pasal 33 di sana mengatur pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 4 juta rupiah. Nah, kita hanya menghapus pidana kurungan saja gitu ya. Sama juga ya yang berlaku ya, tapi juga untuk yang kelipatan tetap ya. Jadi ketentuan pidana yang diancam dengan format kelipatan tidak diubah. Biasanya tentang pajak ya. Nah, itu retribusi itu biasa kelipatan, tetap masih digunakan. Hanya ketentuan pidana yang menyebutkan nominal saja yang disesuaikan ya. Nah, contoh tadi diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Nah, jadi tetap kita gunakan. Kita menghapus hanya kurungan saja. Demikian Bu sekalian, lebih kurangnya semoga hal yang kami sampaikan singkat ini dapat menambahkan wawasan, pemahaman bagi teman-teman ya. Jadi masih banyak PR, banyak hal yang kita akan sampaikan insya Allah ya. Karena program ini tiap minggu, insya Allah tiap minggu ini kita akan berikan penguatan dengan berbagai tematik. Serasa demikian teman-teman, untuk itu maka saya serahkan kepada Ibu Dr. Sita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Dirjen yang telah menyampaikan materinya. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita dibatasi waktu juga, Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan pertanyaan satu sesi saja, Bapak, 3 penanya. Ya, boleh Mbak, silakan. Baik, kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan yang pertama dari Kanwil Kemenkum Lampung ini ya. Izin. Yang kedua dari Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan. Baik, yang kedua nanti bagian hukum Setda ya. Baik, kami persilakan kepada Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan. Terima kasih Mbak Sita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Dirjen, Mbak Sita dan seluruh peserta kegiatan ini. Izin Bapak, saya Irma Wahyuni, perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kami punya 2 pertanyaan. Bapak izin yang pertama, apakah selama dalam proses penyusunan dan pembahasan baik KUHP maupun penyesuaian pidana, apakah pernah ada opsi Bapak untuk menghapus ketentuan pidana dalam peraturan daerah? Mengingat kalau sebagaimana kita ketahui pidana kurungan sudah tidak ada, yang ada hanya pidana denda. Kemudian pidana denda dari pelanggaran perda itu kan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi PNBP dari Kejaksaan Republik Indonesia. Apakah mungkin telah dilakukan cost and benefit analysis ketika kemudian pemerintah daerah yang memuat ketentuan pidana, namun dendanya nanti masuk ke PNBP Kejaksaan? Apakah pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut Bapak dalam penyusunan maupun pembahasan KUHP? Apakah pernah ada opsi untuk menghapus ketentuan pidana? Yang kedua, Bapak izin terkait penyesuaian pidana berdasarkan pasal 4 Romawi di Undang-Undang Penyesuaian Pidana, kemudian apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peraturan daerah existing yang sedang berlaku, Bapak? Apakah peraturan daerah tersebut memang harus dilakukan perubahan terhadapnya, ataukah itu nanti menjadi domain dari hakim pada saat memberi putusan? Apakah pemerintah daerah memang harus mengubah seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya saya pikir kalau di Indonesia cukup banyak, Bapak? Apakah memang semua itu harus diubah ataukah tidak perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut? Demikian, terima kasih Mbak Sita, Bapak.
Baik, terima kasih dari rekan Kanwil Boleh satu lagi Mbak Sulsel. Sita, izin menanyakan Baik, silakan. Gantian aja norma Mbak, yang lain Mbak. Coba yang lain Baik. Mbak, yang lain Baik. dulu Mbak. Sudah Baik. dua Terima tadi. kasih, Baik. terima Ya. kasih. Siap. Ya, baik. Izin Pak Dirjen, langsung dijawab saja Bapak. Tanyanya Digabung tiga. saja. Nah, Siap. oke. Baik, yang kedua kami persilahkan dari bagian hukum Setda. Silakan Bapak. Izin Mbak Sebutkan Sita. nama dan Iya. instansinya ya Bapak ya. Ya. Izin Mbak Sita, izin Pak Dirjen, kita dari bagian hukum Kabupaten Ponorogo, Pak, Jawa Timur, Pak. Satu pertanyaan saja dari kita terkait Perbup atau Perkada, Pak. Apakah bisa mencantumkan sanksi, Pak? Soalnya selama ini di tempat kita itu kadang ada Perkada atau Perbup itu ingin mencantumkan sanksi, tapi kita masih ragu, Pak. Apakah itu bisa diterapkan atau tidak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga kami berikan kesempatan kepada bagian hukum kabupaten apa ini? Atau dari pusat saja ya. Dari Mbak Siska ya. Silakan Mbak Siska. Baik, terima kasih Bu Sita atas kesempatannya. Mohon izin Pak Dirjen, Siska dari Kanwil Kaltim ingin menanyakan sebenarnya dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan penguatan prinsip ultimum remedium, sebenarnya bagaimana arah kebijakan dari Ditjen PP sendiri terhadap pencantuman ketentuan pidana dalam perda agar tetap proporsional dan tidak over criminalization seperti itu. Cukup satu aja. Terima kasih. Baik, Bapak izin kami akan merangkum pertanyaannya Bapak dari yang pertama dari Kanwil Hukum Sulawesi Selatan. Bagaimana untuk implementasi ketika undang-undang penyesuaian pidana ini diberlakukan? Apakah ketentuan pidana yang diatur dalam perda itu harus diubah ataukah memang nanti hakim yang akan memutus ketika memutus tindakan pidana. Kemudian yang kedua terkait penghapusan kurungan. Ini bagaimana Bapak pengaturannya untuk implementasinya. Kemudian yang kedua dari Ponorogo tadi terkait Pergub apakah bisa mengatur ketentuan pidana ya karena kita pembahasan terkait pidana. Kemudian yang ketiga Mbak Siska terkait bagaimana ketika undang-undang penyesuaian pidana dalam KUHP ini berlaku, indikator atau kriteria ketika penentuan pidana ini akan diterapkan. Mungkin itu Bapak pertanyaan dari peserta. Ya, baik, terima kasih Mbak Sita ya, dan juga teman-teman dari Sulsel, Mbak Irma, terima kasih dari Kabupaten Ponorogo dan juga Mbak Siska dari Kaltim ya. Pertama, merespon terhadap ditanyakan oleh Mbak Irma tadi bahwa pada saat menyusun suatu RU ini, ya, apalagi KUHP itu kajiannya luar biasa. Kajian berbagai perspektif lah seperti itu. Jadi memang contohnya adalah mengapa tidak ada lagi ya ketentuan pidana penjara atau kurungan di peraturan daerah. Jadi disampaikan bahwa di buku ketiga itu ya di KUHP lama itu ada kurungan ya kurungan. Kurungan itu tentang pelanggaran. Karena antara wehdik dan rehdik itu nggak ada bedanya seperti itu. Maka di buku di KUHP yang baru ini dikualifikasikan sebagai ketentuan pidana, yaitu jadi konstruksi seperti itu. Maka pada saat kalau tidak ada kurungan berarti tidak boleh lagi mengatur masalah ancaman pidana kurungan di peraturan daerah karena buku ketiganya udah nggak ada lagi kurungan. Kalau kurungan itu kan untuk pelanggaran, ya kan di KUHP yang lama seperti itu. Karena tidak ada kurungan lagi, tidak ada pelanggaran, bahwa ini kualifikasi semua sebagai ketentuan pidana semua. Jadi maka terkait ketentuan di peraturan daerah hanya fokus terhadap denda saja. Nah tentunya kalau bicara denda itu bicara bukan masalah PNBP. Jadi negara tidak boleh berbisnis kepada masyarakatnya, warga negaranya untuk karena konteks pidana itu nggak bisa seperti itu. Jadi maksudnya adalah bahwa mereka ada suatu
apa namanya, ada suatu deterrence ya, ada deterrence supaya ada semacam kayak apa tanggung jawab mereka untuk memperbaiki supaya mereka tidak melakukan suatu tindak pidana. Maka sanksinya adalah denda. Itu pun juga kualifikasi yang sifatnya sangat ringan seperti itu, yang sifatnya sebenarnya administrative law seperti itu kan. Jadi inilah menjadi suatu ketentuan yang perbaruan dari segi ketentuan pidana di KUHP. Maka konteksnya betul, konteksnya ada ultimum remedium. Sejauh mungkin orang itu tidak penjara. Maka kalau kita lihat konstruksi jenis pidananya itu kan beda-beda. Ada pidana penjara, ada tutupan, kerja sosial, maupun pengawasan. Bahkan bagi teman-teman, ya pada suatu ancaman pidana yang ancaman 5 tahun, ya diputus 3 tahun, maka nggak perlu masuk penjara, dia dapat pidana pengawasan. Ancaman pidana 5 tahun diputus 6 bulan nggak perlu masuk penjara, dia kerja sosial. Itulah konstruksinya. Maka ini menjadi suatu terobosan hukum terkait pemindahan di Indonesia. Karena ini kan kalau kita sebelumnya itu semua pidana ya, maling kakao 3 buah penjaranya dilapor itu over kapasitas luar biasa. Maka ke depan ini terkait penjara ultimum remedium, dan nanti ke depan adalah ada proses untuk kerja sosial pengawasan. Contohnya adalah terkait kasus yang sudah terjadi, yang sudah diputus DPN di Muara Enim, itu pidananya pengawasan ya. Berapa tahun ya, dan juga ada di berbagai tempat ini sudah berlaku seperti itu. Ini salah satu politik hukum supaya ya penjara itu sebagai ultimum remedium. Kedua adalah untuk peraturan gubernur itu nggak boleh ngatur masa sanksi. Kenapa? Itu kan membatasi orang ya, membatasi hak pemberikan orang kan ditahan. Nah untuk itu yang bisa yang diatur dalam instrumennya adalah suatu ketentuan di undang-undang seperti itu, dan juga peraturan daerah. Peraturan daerah pun juga hanya sebatas denda ya. Nah ketiga adalah terkait ketentuan pidana di peraturan daerah. Jadi memang semua itu didasarkan oleh kajian, semua itu didasarkan oleh suatu politik hukum. Kenapa? Dalam konteks sekarang ini kan apalagi dikenakan RJ, Restoratif Justice ya. Jadi RJ itu menjadi suatu ruang di mana itu ada suatu keseimbangan antara pelaku dan korban dalam konteks hak dan kewajiban dia. Maka di situ ada suatu ruang RJ supaya ya ada suatu kesepakatan para pihak baik korban maupun pelaku terhadap ya tidak semua ya perkara pidana itu bisa di-RJ-kan ya. Ada yang tidak bisa di-RJ-kan adalah pertama tindak pidana susila, itu nggak boleh di-RJ-kan tuh. Kekerasan seksual itu nggak boleh, terorisme ya, terus HAM berat, korupsi itu nggak boleh RJ. Narkotika itu masih bisa, tapi untuk penyalahguna dan pengguna. Kalau untuk pengedar, bandar itu nggak boleh di-RJ-kan. Inilah, jadi memang semangatnya KUHP, semangatnya KUHP itu sama ya. Ada suatu proteksi terkait hak asasi manusia, ada suatu keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, dan juga membatasi kewenangan negara dalam rangka untuk ya menuntut suatu melakukan suatu pembinaan terhadap suatu peristiwa pidana. Rasa demikian, Mbak Sita, lebih kurang terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen telah memberikan tanggapannya ataupun jawabannya. Baik, kami buka sesi kedua. Izin Bapak, apakah diperbolehkan? Dua lagi karena Dua mau lagi ya, ada Bapak. rapat lagi deh. Ada Siap. Mbak Kamla. Oke. Baik. Ya. Kami persilakan ke Pak Laode Muhammad, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Dirjen Peraturan Perundang-undangan, yang kami hormati Bu Sita. Selamat pagi menjelang siang Pak, Bu. Saya ingin menanyakan terkait peraturan pemerintah tentang 55 tahun 2005 Pak, tentang tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di mana pada pasal 6 dikatakan bahwa mengenai jenis tindak pidana adat yang memenuhi kriteria sebagaimana pasal 5 dengan peraturan daerah. Pasal 6 PP 55 Pak.
Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan pemberian bentuk tindakan Pak terkait misalnya pelanggaran terhadap korporasi pada tanah ulayat Pak, tanah adat. Untuk merumuskan bentuk tindakan itu, apakah kita melihat berdasarkan kriteria di KUHP? Sementara kan diatur di kriteria ini tentang secara limitatif hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP itu dapat diakui sebagai suatu hukum adat. Begitu mungkin Pak. Artinya perumusan tindakan itu seperti apa Pak terkait tindak pidana korporasi itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Saudara Laude Muhammad ya dari Muna. Saya pernah ke Muna tuh, Keraha bagus tuh daerahnya. Siapa? Jadi gini, Saudara Laude ya. Jadi memang Insya Allah materi ini akan disampaikan minggu depan ya. Minggu depan, tapi sebagai pengantar saja kami sampaikan bahwa ini memang terkait living law ini sudah tercantum di KUHP di pasal 2 ya. Kenapa? Karena itu di konstitusi kita ada, di konstitusi kita di pasal 18 itu ada. Jadi bahwa pemerintah negara itu mengakui simpul-simpul masyarakat adat atau nilai adat. Nah, satu. Kedua adalah undang-undang kekuasaan kehakiman pun juga ada. Jadi hakim dalam menuntut perkara itu menggali ya nilai adat. Jadi 2. Nah, maka dalam konteks seperti ini di KUHP kita masukkan. Apalagi Indonesia ini yang multi culture ya, dan berbagai banyak ya suku bangsa. Nah, ketiga adalah dalam konteks living law bahwa suatu perbuatan pidana yang tidak tercantum dalam KUHP. Kalau yang tercantum KUHP itu nggak bisa dimasukkan sebagai living law. Contoh adalah membunuh, itu nggak bisa. Jadi yang living law itu boleh katakan sebagai suatu tindak pidana ringan, ya, kategori 2 dia, yaitu 10 juta. Tapi terkait merampok, membunuh, mencuri, ya, itu nggak bisa. Itu udah ada di KUHP perbuatan. Jadi tolong cari suatu perbuatan pidana yang tidak tercantum di KUHP. Nah, living law pun juga ada barriernya, ada batasannya. Pertama, living law itu harus sesuai dengan ya Pancasila, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan HAM, sesuai dengan prinsip hukum. Itu ada 4 kriteria. Nah, untuk itu maka masing-masing daerah itu akan membuat kajian, riset, apakah di daerahnya ada nggak living law. Kalau ada, maka mereka akan nyusun peraturan daerah. Pada saat nyusun peraturan daerah itu, mereka akan menyampaikan kepada Kemendagri, kepada Kementerian Hukum untuk melihat apakah substansi itu betul-betul nggak living law. Nah, tentunya terkait korporasi itu, ya ini tindakannya sedang kami siapkan tadi RPP-nya. Tindakan bagi korporasi bisa untuk rehabilitasi, ya, bisa untuk penggantian, itu macam-macam. Itu sebagai tindakan. Jadi tindakan itu sebagai tanggung jawab hukum terhadap suatu perbuatan korporasi. Nah, tapi tentunya kita cermati dulu dari segi perkara seperti apa. Demikian, ya Pak Laude Muhammad, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Bapak. Izin Pak Dirjen, apakah berkenan satu penanya lagi Pak atau kita close? Satu boleh, satu ya. Satu Oke, ya, baik. Kami persilakan Ibu Nita. Ya, terima kasih. Mohon maaf, terdengar suara saya Ibu Sita? terdengar dengan Oh baik. ya baik. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Sita. Saya Nita, perancang dari Badan Keahlian DPR RI. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dirjen adalah mungkin tadi ketika Pak Dirjen sedang menjelaskan mungkin saya miss tadi ya Pak ya ke distract gitu. Jadi tidak mendengarkan. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan slide yang ada di paparan Bapak, yaitu terkait dengan di slide halaman 12 yang menyatakan bahwa pasal 33 itu contoh ya Pak ya, dan dipidana denda paling banyak 4 juta. Kemudian rumusan barunya karena menyesuaikan dengan undang-undang pemidanaan, penyelesaian pidana, maka dendanya tetap pidana denda paling banyak 4 juta. Nah, apakah ini dikaitkan karena dia nggak masuk ke dalam kategori itu ya Pak? Artinya kategori 1 kan 10 juta, kategori 2 kan 10. Nah, apakah karena dia tidak disebutkan dalam kategori-kategori ini jumlahnya gitu Pak, maka tetap menggunakan nominal yang sebelumnya seperti itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Nita. Ini cermat banget ya. Ini berarti bikinnya sebelum sahur nih Mbak. Harusnya masuk kategori dia. Nah, iya. Harusnya masuk kategori ya. Heeh. Kategori. Jadi kategori itu bisa kategori 2 atau kategori 3. Karena dia polanya adalah maksimal, paling banyak. Jadi apa rentangnya itu adalah Heeh. kategori 1 juta sampai 10 juta, ya kan? Iya. Pada saat ke 3 juta, dia masuk ke mana? Iya, Bisa itu ke kan. 1, bisa ke 2 seperti itu. Nah, itu polanya seperti itu. Jadi Oh. ini kita sedang perbaiki. Kenapa? Karena tadi kan kita gunakan paling banyak tadi, paling banyak Hmm. ya, paling banyak 1 juta, paling banyak 10 juta itu kategori seperti itu. Karena kalau ngambil pas-pas gitu jarang ketemu tuh. Ya, ada 4 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 11 juta gitu. Maka Iya. kita perbaiki dengan kategori tadi, kategori 1 sampai kategori 8 yang penggunaan kata-kata paling banyak gitu kan, paling banyak seperti itu. Makasih, cermat banget nih. Jadi, makasih Mbak Nita ya. Iya, satu lagi Pak, artinya ketika pidana denda itu misalnya di Perda tercantum, misalnya ya Pak, 8 juta gitu. Berarti kita mengubah menjadi kategori 2 Wah, ya, berarti ke hmm, paling banyak kategori betul, 2, begitu ya Pak betul, ya? betul, betul, Iya, betul. ya, oke, oke, siap, siap. Terima kasih Pak Dana, terima kasih. Makasih Mbak Nita. Masih itu ya, reses ya. Masih Pak, reses. Oke, Iya. oke, Terima sip. kasih. Baik. Ya, Ya. makasih. Iya. Baik, izin Pak Dirjen, kami ingin memastikan kembali Pak untuk pertanyaan pertama, apakah ketika Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini berlaku, teman-teman di pemerintah daerah tidak perlu merubah perda yang sudah ditetapkan, namun nanti hakim hanya memutus ketika adanya kejahatan tindak pidana. Apakah demikian Pak untuk memastikan supaya nanti teman-teman melaporkan kepada pimpinan terkait hasil Saya lupa tuh, satu itu proses yang ini? lupa saya jawab ya. Ya. Ya, satu ini saya lupa nih. Ya memang sebaiknya buat satu perda yang sifatnya perda itu seperti omnibus law. Jadi perda itu akan membuat terkait perda-perda yang muat pidana di situ akan memberikan satu penyesuaian bahwa terkait ini seperti ini perubahannya. Sama sepertinya pidana perubahan ini ya. Jadi penyesuaian pidana itu salah satu merespon terhadap perubahan-perubahan di undang-undang maupun juga peraturan. Jadi silakan aja teman-teman wali kota buat satu perda saja, satu perda tentang ya pemberlakuan pidana di peraturan daerah. Nanti situ ada listingnya perda mana saja, baru nanti ada satu klausul rumusan bahwa ini akan diubah menjadi seperti ini nih. Itu aja. Karena kalau nggak diserahkan agak bingung juga nanti ya. Walaupun hakim akan Ya. pedoman seperti itu, tapi alangkah baiknya buat satu perda yang sifatnya omnibus itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas masukannya sehingga teman-teman harus segera menginventarisir perda-perda yang mengatur ketentuan pidana, nanti akan disusun perda Omnibus Law yang akan terlampir-lampiran yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang KUHP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Siap. Depan kami ikut. Selamat siang. Terima kasih, Pak Selamat Dirjen. menunaikan